Wakil Presiden Indonesia, kemarin kau mau datang di Jakarta, kami sudah gagalkan. Dari 14 wakil presiden yang pernah memerintah Indonesia, Gibran Raka Buming Raka adalah satu-satunya wakil presiden yang paling berani memijakkan kakinya di tanah Papua walaupun nyawanya terancam. Bayangkan. Bro, ada video menarik ini. Di pundak muda amanah berpijak, menapak jalan, menatap jejak. Di antara riuh suara zaman yang berlari, ada ikhtiar tumbuh, mencari arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Gibran ya. Yang semakin diancam, dia semakin mendekat. Gak jauh beda dengan bapaknya ya. Jadi begini, beberapa waktu lalu ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu, Gibran ini kan mendapatkan ancaman ya oleh KKB di Papua sana. Intinya, pokoknya kalau sampai Gibran itu berani ke Papua maka akan didor katanya. Bukannya takut ya, Gibran malah datang ke Papua beberapa hari lalu. Itu kan sama saja, Gibran ini sedang ngeledek gitu loh. Aduh, kurang ajar kali. Bisa dipastikan ya saat ini ya KKB itu sedang mencret-mencret ya ngelihat Gibran datang ke Papua ya, dan yang jelas kedatangan Gibran ke Papua disambut luar biasa oleh warga Papua ya. Caplin mana berani macam kayak gini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bro, ada video menarik ini. Di pundak muda amanah berpijak, menapak jalan, menatap jejak. Di antara riuh suara zaman yang berlari, ada ikhtiar tumbuh, mencari arti. Bukan sekadar kursi atau jabatan yang megah, namun tentang mimpi bangsa yang tak boleh lelah. Menyambung asa yang dulu pernah tersirat, dalam langkah nyata, dalam doa yang mendarat. Selamat mengemban titipan rakyat, di bawah langit pertiwi yang penuh hikmat. Semoga jernih pikiran dalam mengambil arah, menuju masa depan, teguh dan terarah. Salam waras dari King Yudi Official. Bagaimana bro pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih. Salam waras. Itu adalah sambutan warga Papua ya beberapa waktu lalu ya, ketika Mas Wapres ya alias Gibran itu datang ke Papua. Iya toh? Iya. Dan kemarin juga saya mendengar itu ya, ada anak kecil yang meminta buku kepada Mas Wapres dan langsung diantar ke rumahnya. Keren kali kan? Iyalah, inilah Wapres yang sangat dibanggakan lah ya. Dan menurut saya ini adalah Wapres terbaik sepanjang masa. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Ada Wakil Presiden Indonesia, kemarin kau mau datang di Jakarta, kami sudah gagalkan. Dari 14 wakil presiden yang pernah memerintah Indonesia, Gibran Raka Buming Raka adalah satu-satunya wakil presiden yang paling berani memijakkan kakinya di tanah Papua walaupun nyawanya terancam. Bayangkan. Bulan 1 kemarin diancam, sekarang dia pergi. Padahal kalau kita orang normal, jangankan berbulan-bulan, dia kan bertahun-tahun, kita katakan 2 tahun 3 tahun yang lalu kita diancam di satu daerah, kita gak akan pernah mau datang ke situ lagi. Tapi ini hanya hitungan 3 bulan. Ya, aku teringat dengan bapaknya Mas Gibran ini.
Sopan kau ngomong pun. Ayahanda tercinta. Ya kayak gitulah kami di Medan sini ya kan. Ya bapaknya itu, bapakku, bapak kami, bapaknya orang itu. Itu udah hal lumrah itu Gak usah kayak gitu-gitu dikomentari. Ya kan, yang substansi aja lah kita ngomongin. Ya kan, jumpa sama bapaknya. Aku jumpa tadi sama bapakmu. Kan begitu. Mana pernah di Medan yang tadi bilang, aku tadi ke pasar lo, aku jumpa tadi sama ayahandamu tercinta. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang Batak, orang Medan kayak gitu, kalian maklumi aja ya. Bapakmu, bapakku gitu. Bapaknya orang itu. Makanya kalau ngamuk contohnya kelahi sama teman, bapak kau lah, katanya gitu. Bung Parbela, kau mau bahas bapaknya Mas Gibran atau bapakmu? Enggak, aku hanya menerangkan supaya ini jangan terkesan kasar gitu loh. Ya kan, jadi aku masih teringat dengan ayahanda tercinta dari Mas Gibran. Waktu beliau mau ke Kabupaten Duga, ya, yang bisa dikatakan salah satu kabupaten paling rawan KKB yang ada di Papua, ya, beliau ngotot, ya, harus pergi, nggak bisa nggak, ya, mungkin alasan dari Kapolri dan juga Panglima TNI waktu itu tidak safety, ya, tidak kondusif untuk keamanan Bapak, kan begitu. Lalu Bapak katakan apa kata beliau? Saya tidak mau tahu, saya sudah perintahkan Kapolri dan juga Panglima TNI, kalau masalah keamanan itu adalah urusan kalian, bukan urusan saya. Nah, pusinglah itu kan. Namanya perintah harus. Kan begitu juga Mas Gibran, iya kan. Kemarin dia baru beberapa bulan yang lalu diancam dia 3 bulan yang lalu. Udah pergi dia sekarang. Pergi dia cuma waktu 3 bulan diancam coba. Like father, like son. Kalau bahasa Jermannya itu dan dautu bisa bonana. Itu bahasa Jerman, itu Jerman Barat. Jadi Jerman Barat waktu dulu belum memisahkan diri dengan Jerman Timur, bahasanya seperti itu. Dan dautu bisa bonana. Artinya itu, ya buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Itunya dia. Opung Parbela, kau pintar juga kau bahasa Jerman. Jelas. Sejak kapan Opung Parbela? Baru aja. Jadi kayak gitu bapaknya, ngototnya kayak gitu juga anaknya. Yang penting bagi saya harus bertemu dengan rakyat dan juga masyarakat di Papua. Aduh, kalian kira ancamannya ini main-main? Kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan. Yang ngancam ini KKB, bukan Roy Suryo. Kalau Roy Suryo responsinya kemarin, gampang itu cuma dikasih parcel. Selesai. KKB mana cukup bisa dikasih parcel. Kepada Wakil Presiden Indonesia, kemarin kau mau datang di Jakarta. Kami sudah gagalkan. Kemarin gagal. Sekarang nggak gagal tuh. Walaupun ya ini ku bilang sama kalian ya, walaupun ya Mas Gibran itu punya idola, punya mentor, punya teladan namanya Yusuf Kala. Kalau bicara keberanian belum ada apa-apanya. Opung Parbela, Yusuf Kala itu pengalaman lo itu untuk meredakan konflik. Ya kita kan nggak tahu, ya kan apa rumusnya. Kita kan nggak tahu apa jurusnya, iya kan? Maksudnya nggak gimana Bung? Kau ada curiga sesuatu? Enggak juga sih, enggak juga. Aku nggak curiga. Di Poso, di Ambon, di Aceh, ya kan? Ya bisa dikatakan ya, oke lah, oke. Ada apa Bung Parbela kira-kira ya? Kenapa dia bisa cepat sekali menyelesaikan konflik? Ada deh. Ya karena dia itu tadi, ya kan mungkin bagi mereka, bagi teman-teman di Poso, di Aceh, dan juga yang ada di Ambon, ya sama ya. Mungkin mereka mereka mengidolakan Pak JK. Mentor mereka itu Pak JK. Teladan mereka Pak JK. Jadi Pak JK itu bagi mereka adalah teladan yang harus ditiru, harus didengarkan. Iya, itu dia.
Nggak ada curiga apa-apa aku. Tapi kalau untuk berani ya datang ya ke dalam apa namanya mendatangi daerah-daerah rawan tadi ya itu adalah Mas Gibran. Aduh, Pung. Baik-baiklah kalau ngomong, Pung ya. Jangan terlalu begitu. Nanti nggak enak. Nanti saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergabung dengan KKB itu ya malu juga gitu loh. Karena ancamannya kepada Mas Wapres seperti nggak dihiraukan. Hah? Ngancam jangan berani-berani datang ke Papua ya. Kalau datang ke Papua kami baru 3 bulan diancam gitu. Datang ke Papua. Seperti kata Opung ya, kalau kita ibaratnya diancam ya, apalagi diancam didor oleh kelompok separatis macam KKB di Papua sana itu. Jangankan 3 bulan, seumur hidup kita nggak bakal berani ke sana lagi. Tapi beda ya dengan Mas Wapres, itulah ya kan. Buah jatuh tidak jauh ya kan dari pohonnya. Wah. Pak Jokowi kita dengar bersama dulu pernah datang ke Nduga ya kan, Papua yang paling pelosok dan itu sangat berbahaya sekali. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah sekarang diikuti ya, keberaniannya itu menular kepada Mas Wapres. Mantap. Lanjut. Isu apa? Kan terkait dengan Presiden Joko Widodo menjadi presiden mengundurkan diri. Tapi itu sedang Memang agak nakal ya pertanyaan wartawan ini ya. Dan pemilu juga berkaitan dengan demokrasi dipilih oleh rakyat. Tanggapannya bagaimana? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Mentor. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini. Benar. Terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Keren. Pak JK itu idola saya. Ya, terima Pak kasih. JK Kita itu lanjut idola lagi ke saya. satu lokasi lagi ya Pak Gubernur ya. Wow. Pembangunan kantor. The next maestro sih ini. Kita pastikan sekali lagi tugas kita sekarang fokus membantu Bapak Presiden. Fokus membantu Presiden. Melakukan percepatan pembangunan di Papua. Dan tadi selama 3 hari teman-teman media bisa lihat sendiri perkembangan di Papua di 5 tempat yang saya sebut tadi seperti apa. Dan sekali lagi masukan-masukan, evaluasi dari seluruh warga, terutama warga Papua. Ini sangat berarti untuk kita semua. Ya. Coba kalian komen di bawah. Siapa yang mengidolakan Mas Gibran? Saya mengidolakan Mas Gibran. Adakah kalian yang mengidolakan Mas Gibran? Coba komen ya. Nah, intinya yang ingin saya tanyakan, walaupun tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Wapres barusan ya. Ngomong-ngomong, Caplin berani nggak? Caplin berani nggak ke daerah konflik macam Papua gini? Katanya Bapak Perdamaian sudah berhasil mendamaikan berbagai konflik yang terjadi di Indonesia. Jangan-jangan konflik yang didamaikan oleh si Caplin ini, ya kan, juga konflik yang dibuat oleh si Caplin sendiri sebagai bohir, dalang intelektual di baliknya. Makanya dia bisa mendamaikan. Coba ke Papua, bisa nggak dia mendamaikan kelompok separatis yang terjadi di Papua itu? Plain, lanjut. Gibran bilang JK idola dia, idola kita semua. Jokowi bilang, saya orang kampung. Dah lah, gak usah nyenggol keluarga mereka mulu. Orang udah getol-getol mukulin Jokowi, Gibran. Tapi respon keluarga ini tetap santuy, tenang, kagak bikin gaduh. Itu levelnya udah nggak bisa diukur, geng. Ukuran kayak gue nih, kalau ada yang nyenggol, wajar kalau keluarga ini jadi panutan banyak orang. Tingkat kesabarannya itu udah di atas rata-rata. Pow! Iya,
Ini ngomongin pernyataan Mas Wapres beberapa waktu lalu teman-teman ya. Terkait pertanyaan wartawan mengenai pernyataan si Caplin gitu ya. Dan jawaban Gibran kan memang sangat mengena sekali ya. Ya, Pak Caplin itu senior saya, Pak Caplin itu mentor saya, dan teladan bagi kita semua. Pret! Bagi elu kali, bagi gua mah oga. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.